Fokus mengenai ketenaga kerjaan itu perlu diatasi. Juga calo-calonya itu harus dibasmi. Dan untuk ketenaga kerjaannya perizinan perusahaan. Itu harus ditambahkan bahwa perusahaan tersebut harus menerima 50% KTP pegawainya berdomisili di tempat perusahaan tersebut berada. Ayo kita berpolitik, ayo kita maju bersama kaum Gen Z dan milenial. Kembali lagi bersama saya Krisna Widi Arya di Radar Banten Podcast. Podcast yang membahas berbagai macam hal dari hal yang paling unik hingga paling menarik. Kali ini tanpa harus menjadikan tamu ini misteri karena nanti ada di thumbnail dan di judul, kita sebuah kehormatan kita hari ini kedatangan tamu generasi Z, Gen Z, namanya Nisrina Salsabila. Yang menarik, Nisrina saat ini berumur 21 tahun, 21. mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, administrasi publik, Yep. Semester 7. Yang menarik dari Nisrina adalah bahwa saat ini dia sedang menjalani proses politik. Betul. Yaitu menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya untuk DPRD Kabupaten Serang dari Dapil 2, yaitu Kecamatan Kragilan, Kibin, Cikande, Kompo, dan Jawilan. Nah, untuk itu mari kita bahas sosok menarik ini, karena seperti kita tahu banyak yang bilang bahwa sekarang zamannya anak muda, Betul. di mana 56% pemilih adalah milenial dan Gen Z, dan ini kita ketemu dengan salah satu pelakunya. Ya, selamat pagi Mbak Nisrina Salsabila. Pagi. Coba sedikit ceritakan tentang Anda. Saya sudah resumekan, tapi siapa tahu ada yang kurang. Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, saat ini saya sedang menjalani proses politik, yaitu menjadi calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Serang, Dapil 2, wilayah Kecamatan Kragilan, Kibin, Cikande, Kopo, dan Jawilan. Oke. Dan Dapil 2 ini kesebutnya Dapil Neraka. Wah, kenapa itu? Karena Apa di karena sana banyak pemilihnya. Banyak pemilihnya. Di sana banyak pemilihnya, itu sekitar 260.000. 260.000 suara diperebutkan oleh sekian banyak caleg. Sekian banyak caleg, ratusan, 150-an kayaknya calegnya pun Dapil 2. Dan beberapa nama juga merupakan caleg yang pernah beredar di situ. Iya, betul. Incumbent juga kan DPRD-nya. Ya, jadi pertanyaannya menjadi menarik, di umur semuda ini kemudian memberanikan diri ikut politik, berpraktek, berproses dalam sistem politik Indonesia itu apa sih, gimana sih awalnya, apa gimana gitu? Iya, karena kita itu masih muda dan sekarang memang sudah saatnya anak muda lah ya, seperti itu. Dan begitu ada kesempatan, kenapa tidak kita ambil? Kenapa tidak kita coba? Dan saya pun tinggal di sana, di Jawilan. Saya melihat keadaan di sana bagaimana, dan saya rasa saya ingin membantu masyarakat, ingin memajukan wilayah Kabupaten Serang, khususnya Dapil 2, tentunya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi dorongannya memang ingin berbakti ke masyarakat, kembali ke lingkungan melalui politik. Menarik ya, jarang sekali. Iya. Dan dengar-dengar ada nggak yang seumur Anda di Dapil Anda, misalnya lawan Anda gitu nanti? Sesama di Dapil sih yang paling muda saya kebetulan. Tetapi kalau untuk keseluruhan di Kabupaten Serang, khususnya dari Partai Golkar, itu ada juga yang beberapa yang Gen Z. Oh, banyak juga ya, menarik sekali. Nah, berarti juga menarik bagaimana sebetulnya kita bisa tahu bagaimana generasi
eh, Mbak Nisa ini melihat persoalan di masyarakat. Jadi apa yang Mbak Nisa lihat selama ini, kemudian di dapil, bagaimana cara mengatasinya. iya, Ya, kalau kita melihat wilayah Dapil 2 itu kan terkenal dengan daerah industri, terutama di kawasan modern. Itu kan banyak banget perusahaan di sana. Tetapi memang banyak yang mengeluhkan terkait pekerjaan, ketenaga kerjaan, pengangguran. Dan memang di Kabupaten Serang pun tertinggi se-Provinsi Banten tingkat penganggurannya. Oh, tingkat angka penganggurannya. Tingkat angka penganggurannya. Jadi kenapa gitu loh? Padahal kan ini banyak daerah industri gitu kan. Jadi seharusnya Oke, nggak apa-apa terusin. Ya. Jadi seharusnya kita bisalah membuat suatu kebijakan, yaitu mungkin dengan cara persyaratan perizinan perusahaan harus menerima 50% dari pribumi. Atau orang sekitar. Untuk mengatasi pengangguran tersebut. Selain itu juga tentu kita perlu mengadakan adanya pelatihan untuk masyarakatnya. Dan pelatihan tersebut juga diperuntukkan untuk agar mereka memiliki kemandirian usaha. Bisa dengan UMKM. Karena memang data UMKM di Kabupaten Serang pun banyak ya. Saya kebetulan sekarang skripsinya meneliti tentang itu juga. Wow. Ya. Jadi berdasarkan data itu khusus yang perempuan aja itu ada 4.000 lebih, 4.600 lebih. Jadi seharusnya bisa lebih dikembangkan lagi gitu loh, UMKM-nya lebih diaktifkan lagi karena terkadang mereka ini kayak musiman gitu loh, lagi musimnya ini ya udah jual seadanya gitu. Tapi padahal kan bisa lebih dikembangkan lagi. Mungkin nanti akan ada pelatihan e-commerce seperti itu karena sekarang kan lagi zaman teknologi udah canggih banget. Banyak yang namanya online shop. Jadi seharusnya mereka lebih memasarkan produknya lagi lebih luas. Seperti itu. Ya itu menarik isunya dan sudah dijabarkan oleh generasi Z nih. Menarik. Isu lain ada nggak selain ketenaga kerjaan yang memang kelihatan banget ya, tapi ada nggak isu yang lain yang menurut Mbak Ina menarik yang memang harus diadres dan kemudian diselesaikan secara politis gitu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah nanti bila menjabat? Sejauh ini sih memang kalau melihat permasalahan di sana masih berkaitan dengan ketenaga kerjaan sebenarnya. Karena banyak dari kaum muda-mudinya juga nih, pemuda-pemudinya di sana yang bosenan juga. Jadi kadang udah dapat kerja di pabrik tapi karena ya bosen gitu loh, pengen coba suasana yang baru jadi malah resign gitu. Ya jadi, memang Gen Z kan begitu katanya kan, nggak bertahan gitu. Iya, jadi mungkin kalau di kantornya toksik gitu katanya kan, mereka cepet pindah gitu. Iya, tergantung lingkungannya juga sih ya sebenarnya. Tapi balik lagi ke diri masing-masing sih sebenarnya, tergantung pribadinya juga gitu. Dan ya itu bisa dengan melakukan usaha gitu, seperti pelatihan. Dan juga untuk ibu-ibunya pun bisa diadakan dengan pelatihan seperti itu. Dan mungkin kalau untuk di sana kan masih ada juga daerah persawahan kebunan gitu. Ada beberapa yang mungkin sebagai jika saya menjabat sebagai anggota DPRD akan bekerja sama dengan pemerintah untuk terus mendukung dan mendorong para petani untuk terus mengembangkan hasil taninya agar mereka dapat terus mengembangkan hasil pertanian mereka. Wah, sudah. Karena ada juga waktu itu di daerah Kopo ya, itu kebun yang diolah oleh masyarakat itu sudah menjadi apa ya? Bisa menjadi pokok gitu, memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya karena mereka menanam tanaman sayur kayak cabai, timun, tomat kayak seperti itu. Kan kalau misalkan diterapkan di seluruh desa itu kan bisa lebih baik lagi. Jadi lebih menghemat kos lah. Iya. Ternyata pemetaan masalah juga sudah
sudah baik sekali. Ya, terus nah untuk kemudian ya namanya dalam proses apalagi kontestasi pencalegan ini ya, untuk kemudian menyampaikan apa yang ada di ide-ide Anda ini ke masyarakat di dapilnya, apa sih yang udah dikerjakan selama ini dan akan nanti gimana? Ya tentu saya sudah datang ke masyarakat, ke beberapa, datang ke titik-titik, ke desa, ke kampung mereka untuk berbicara seperti ini. Kita ngobrol, saya cari tahu juga permasalahan yang di sini apa gitu kan. Karena memang ya tugas anggota dewan pun seperti itu gitu kan, menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, kepada kepala daerah yang sedang menjabat seperti itu. Jadi saya sambil belajar juga sudah datang ke masyarakat. Udah berapa lama tuh? Udah keliling berapa lama gitu kan? Biasanya keliling kan kalau Iya caleg mah, betul. ya. Kebetulan kalau dari Golkar sendiri itu kita sistemnya mendampingi. Kemarin saya sudah mendampingi calon gubernur Banten, Ibu Airin. Terus calon Bupati Serang juga, Bapak Haji Andika, seperti itu. Jadi kita keliling mendampingi beliau-beliau inilah. Terus apa selama di perjalanan itu ketemu hal apa lagi? Apakah kemudian ketemu isu-isu baru? Kemudian wah sepertinya ternyata orang selama ini berpikir masalahnya ini ternyata ini ada gitu. Ketemu nggak hal kayak gitu kira-kira? Sebenarnya memang banyak yang dikeluhkannya itu terkait pengangguran aja sih. Tapi itu pasti Bener-bener masalah. Makanya untuk fokus saya pun ketika nanti menjabat tentu terkait pengangguran tersebut, masalah ketenaga kerjaan. Jadi itu yang Anda akan fokuskan kerjakan bila nanti menjabat. Iya betul. Dengan langkah-langkah konkret seperti apa misalnya itu nanti kalau kepilih? Seperti yang tadi udah jelasin, jadi dengan mungkin bisa nanti dengan membuat peraturan di mana persyaratan perizinan perusahaan itu kan harus ditandatangani oleh bupati. Jadi nanti ditambahkan persyaratan mengenai perusahaan di daerah tersebut harus menerima 50% pegawai berada di domisili perusahaan tersebut berada. Lebih mengutamakan pribuminya. Oh gitu, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan sih? Karena banyak dari mereka pun dan emang kalau baca di artikel-artikel begitu, pengangguran di Banten ini tertinggi itu karena banyak dari luar, banyak orang-orang dari luar yang masuk ke Banten, yang mencari pekerjaan juga di Banten. Terus apa namanya pikiran Anda soal itu apa? Kenapa hal itu? Kan udah ketemu nih, karena banyak orang luar. Lalu langkah-langkahnya adalah tadi makanya pemerintah meminta mereka untuk memprioritaskan Pribumi. orang sekitar dulu baru. Oh iya menarik. Nah, bagaimanapun prasangka orang, bukan prasangka orang sih, asumsi orang atau apapun bahwa sebetulnya politik tuh dunia dalam tanda kutip orang tua ya. Nah, sebagai anak muda berumur 21 tahun rapat caleg aja lah, kan rata-rata jauh sekali ya, mungkin ada yang seumur bapak, ada yang seumur gitu kan. Itu gimana sih, gimana Anda cara menghandle-nya, atau apakah mereka kemudian memandang lu masih kecil, gimana tuh? Ada ceritanya nggak yang mana? Enggak sih, alhamdulillah ya kita sesama caleg gitu ya. Ya kita saling malah kayak ibu ke anak bener gitu. Mungkin karena emang jaraknya jauh gitu. Jadi kayak bapak ke anak, kayak ibu ke anak, tapi mereka saling merangkul juga sih. Kita Dan saling Anda merasa terbantu ya belajar. Iya, benar. Menjadi Kita bagian juga belajar juga kan sama beliau-beliau yang memang sudah lebih berpengalaman. Menarik. Kita sharing-sharing gitu. Iya. Kalau hari-hari misalnya nggak berpolitik ya kuliah. Itu gimana Kebetulan teman-teman kalau di untuk kampus? sekarang sudah nggak kuliah. Udah nggak kuliah. Jadi sudah tidak ada mata kuliah, jadi tinggal skripsi aja. Jadi di kampus juga udah Paling buat bimbingan. buat bimbingan ya. Terus gimana dosennya? Ini Anda caleg, Pak, coblos saya gitu enggak ya? Kan beda dapil. Oh beda dapil. Tidak satu dapil. Tapi di dunia lain, tapi di sisi lain apakah selain menjadi calon sarjana, lalu kemudian calon anggota legislatif, ada kegiatan lain yang bisa share di sini gitu?
Ya mungkin untuk kesibukan lainnya karena kebetulan saya memiliki perusahaan ya di daerah Merayan, PT Satria Mulia Perkasa, dan kebetulan saya menjadi direkturnya. Wah, silakan di apa itu produknya? Itu bergerak di bidang limbah, Oh. perusahaan limbah. Iya. Luar biasa ya. Jadi paling sehari-hari kadang kontrol ke perusahaan seperti itu. Iya, masih muda. Ya, saya umur 21 ya, jadi jurnalis ya. Kita memang punya timeline masing-masing, tapi menarik bahwa umur usia juga ternyata tidak menjadi hambatan untuk kemudian berbakti ke masyarakat melalui jalur politik sekalipun atau jalur apapun. Nah, di keluarga nih, menjalani ini gimana? Apakah ya gimana? Ya alhamdulillah keluarga besar kan memang kebetulan domisili di Dapil 2, keluarga besar. Dan mereka semua mendukung, alhamdulillah. Ya harus mendukung. Benar-benar mendukung, all out gitu lah. All in lah. Membantu kita gitu ketika kunjungan-kunjungan ke masyarakat seperti itu. Mereka semua saudara-saudara yang membantu mencarikan titik-titik temunya gitu, rumah-rumahnya di mana saja. Yang perlu diundang tokoh-tokoh segala macam siapa aja gitu. Wah. Jadi Membantu promosikan juga. luar biasa. Sangat mendukung, Sangat alhamdulillah. mendukung ya. Terus apakah kemudian dukungan keluarga itu juga akan menambah hal kayak sebagai tenaga baru apa gimana buat Anda berkeliling, kan capek sebetulnya kan? Ya dijadikan tim, Berkampanye benar. itu capek kan? Iya, jadi dari keluarga pun yang masih muda-mudanya gitu kita jadikan tim. Wow. Tim sukses gitu. Waduh. Untuk kita ya seperti itu membantu kita ketika keliling, ketika sosialisasi dengan masyarakat. Apa ada Masaran, cerita menarik gitu. apa ketemu masyarakat? Terkadang gini, mereka tuh malah salah manggil nama gitu. Nama saya itu kan Nisrina Salsabila, tapi terkadang mereka manggilnya Nirisan, Ya masyarakat lebih biasa ya. Ninisan, Oh, kayak gitu ya? gitu. Tapi lucu jadinya. Ya berarti jelaskan lagi kan? Iya, nanti Jangan-jangan kenalan poster lagi, saya salah ulangan juga ya? lagi, ulangin lagi kenalannya gitu. Gitu. Tapi lucu sih jadinya. Oke, menarik sekali. Nah, Dapil 2 Anda sudah petakan apa aja persoalannya dan segala macam. Dan kira-kira selain misalnya nyebar spanduk untuk sosialisasi, apa aja yang dilakukan selain yang udah dilakukan gitu untuk mensosialisasikan selain datang lalu kemudian ini gitu. Iya, dengan promosi di media sosial juga. Oh, punya media sosial juga? Ada dong tentunya. Nanti dicantumin ya. Ada media sosialnya, ada Instagram, ada Facebook, ada melalui sahabat Nisrina, Oh, ada punya ada relawan relawan itu. Nisrina, iya. Seperti itu. Sejauh ini gimana tuh? Merasa efektifkah apa mana yang menurut Anda? Cukup lebih- efektif, efektif sih. Terutama buat kaum Gen Z, Iya. milenial yang masih sangat amat up to date gitu loh terkait teknologi. Maka untuk mendekati kaum milenial Anda pakai ini, untuk mendekati yang post kolonial itu punya cara yang masing-masing lah. Dengan Ya. kunjungan. Iya, ya. benar. Sejauh ini gimana? Ada sambutan langsung, misalnya bukan sambutan langsung ya, ada dampak langsung misalnya dari netizen atau apa yang Anda terima yang menarik? Misalnya, kan di Instagram suka ada aja kan mulut netizen kadang-kadang. Iya benar. Ada yang menarik nggak kira-kira yang? Tapi sejauh ini enggak sih, enggak ada kritikan-kritikan seperti itu. Alhamdulillah ya positif lah mereka, balasan yang positif Positif untuk ya? setiap postingan. Berapa kali tuh posting sehari? Kalau keliling pasti postingnya Banyak. banyak juga ya. Nah, Kadang kita hariannya paling post konten-konten atau dari foto-foto lama gitu. Cuman ganti-ganti videonya, lagunya gitu doang. Kita post ulang. Nah,
sebagai, kembali lagi, kita menekankan anak muda itu bukan hal yang pejoratif, artinya bukan hal yang tidak baik, tapi sebagai sebuah kekaguman. Apa sih yang membuat Anda, atau hal apa, misalnya gini, udah terjun nih, udah tahu cara berpolitik, udah tahu ini, terus ternyata gini ya dunia politik, apa sih, ada nggak ceritanya tuh Mas? Yang saya pikir dulu begini ternyata enggak, ternyata gini. Iya benar. Gimana tuh ceritanya? Iya, kadang kan orang, perspektif orang terkait politik tuh dibilangnya kejam, dibilangnya gitu, keras gitu kan. Ternyata setelah terjun gitu kan, kayak di partai atau di rapat-rapat sesama caleg, ya biasa aja. Biasa aja ya. Enggak kejam, enggak keras seperti orang-orang pikirkan gitu, orang-orang bayangkan. Ya sama aja sih sebenarnya, sama kayak politik kampus gitu, kurang lebih mirip-mirip gitulah dengan rapat-rapat organisasi kampus, mungkin seperti itu. Ya masih mirip-mirip lah, enggak yang sekejam itu. Jadi belum ketemu atau Belum gimana? ketemu mungkin ya. Mungkin. Iya. Untuk saat ini. Ternyata politisi-politisi yang udah lama juga nggak seperti yang digambarkan selama ini. Iya benar. Menarik ya. Kan ada aja kan orang, lu jangan ke politik karena politik tuh gini. Ternyata nggak juga. Kan? Enggak juga kok. Dirasakan baik, bahkan mengembangkan karakter pribadi ya, untuk apa menjadi sesuatu di masyarakat. Dan sepertinya kalau mau tanya soal hal-hal pribadi kan gimana ya? Kenapa nih? Enggak kan, misalnya umur 21, biasa kan anak umur 21 sekarang lagi seneng main, ketemu kawan-kawan kayak gitu. Itu keganggu nggak sih? Enggak. Main? Enggak ya? Enggak juga ya? Asal kita manajemen waktunya baik, ya tetap semua bisa berjalan dengan seimbang, Iya. balance. Kan saya umur segini aja masih pengen, aduh males kerja lagi, gitu kan, gitu kan? Iya. Apalagi berpolitik ini kan nggak kayak kerja yang masuk jam 5, jam 6 atau jam 9 pulang jam 5 kan? Bisa sampai malam Bisa bahkan. sampai malam kan? Kadang-kadang kan bikin malas juga kan, misalnya gitu. Tapi enggak ya, kampanye Anda seneng banget berkampanye keliling ketemu orang tuh seneng ya? Seneng karena ya gitu, kita kadang dapat insight baru juga kan dari masyarakat, kayak terkait permasalahan mereka, terus dapat kenalan baru juga kan, relasi baru, kayak gitu. Luar biasa ya? Dibawa santai aja, Dibawa asal santai. kitanya santai, kitanya enjoy, ya pasti bakal enak aja jalanin ya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan lagi kalau ada penonton. Ya, harapannya deh, ya sekarang kan sedang berproses, ya kadang yang namanya proses kadang capek, kadang senang, tapi katanya dibawa santai aja. Harapannya tuh ke depan tuh apa setelah jadi anggota Ya. dewan? Tentunya menjalankan apa yang sudah saya petakan, apa yang sudah saya gambarkan, yang menjadi fokus saya, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu yang selalu diutamakan. Mending diulang lagi apa yang dipaparkan tadi. Ya terkait Biar fokus, semuanya ingat lagi, program saya adalah ini gitu. terkait fokus mengenai ketenaga kerjaan, itu perlu diatasi. Juga calo-calonya itu harus dibasmi dengan cara, kalau calo-calo itu ya tentu dengan kerjasama dengan perusahaan tersebut juga ya, untuk membasmi calo-calo tersebut. Dan untuk ketenaga kerjaannya, perizinan perusahaan itu harus ditambahkan bahwa perusahaan tersebut harus menerima 50% KTP pegawainya berdomisili di tempat perusahaan tersebut berada, lebih mengutamakan pribumi. Tentu kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pemudanya, pemudinya, untuk ibu-ibunya juga, untuk terus mengembangkan soft skill dan hard skill mereka gitu loh, terutama yang berkaitan dengan usaha, kewirausahaan, untuk menjadikan kemandirian usaha seperti UMKM, itu nanti akan diberikan pelatihan terkait hal tersebut gitu. Lalu untuk para petani juga tentu kita terus mendukung para petani agar dapat
menghasilkan hasil panen yang lebih banyak lagi. Gitu. Tepuk tangan lagi. Nah, yang terdekat mau kemana dan ngapain? Yang terdekat hari Sabtu. Kemungkinan saya akan turun lagi ke sana. Karena kalau untuk saat ini, karena masih skripsi juga ya, jadi di daerah Dapil itu Jumat, Sabtu, Minggu. Khusus Jumat, Sabtu, Minggu Jadi, di sana untuk keliling bersama masyarakat. Senin, Kamis di Senin kampus. sampai Kamis di kampus atau nggak di perusahaan. Iya. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu di Dapil, di silaturahmi. Mainnya Turun kapan terjun. mainnya? Anda ini kan masih muda, mainnya kapan? Ya kalau misalkan memang tidak ada jadwal kunjungan atau bimbingan juga kan tidak setiap hari juga bimbingan. Iya. Bisa kita selip. Ya. Oke, demikian saudara-saudara, teman Radar Banten Podcast, kita sudah ngobrol banyak dengan Nisrina Salsabila, caleg termuda dari Partai Golkar untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Serang. Semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga sukses ya Mbak Nisrina. Amin. Semoga nggak capek keliling, tetap semangat, membawa baruan. Sebagai closing statement, coba kita sapa semua teman-teman Radar Banten Podcast dan kenapa Anda harus memilih milenial seperti saya. Hai teman-teman milenial. Oh ini kameranya gini. Oh yang ini. Ya. Hai teman-teman podcast Radar, terutama kaum milenial dan Gen Z. Saat ini sudah saatnya yang muda yang menduduki posisi pemerintahan maupun non pemerintahan. So, ayo kita berpolitik, ayo kita maju bersama kaum Gen Z dan milenial. Jangan Mungkin lupa gitu. pilih, Jangan lupa pilih untuk masyarakat Dapil 2 Kabupaten Serang, wilayah Kecamatan Kragilan, Kibin, Cikande, Kopo, dan Jawilan. Jangan lupa pilih Nisrina Salsabila dari Partai Golkar nomor urut 4. Oke, terima kasih pendengar Radar Banten Podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Radar Banten Des Official. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.